Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya hari ini dalam Pastor Message. Saudara, waktu kemarin tanggal 17 Agustus kita baru saja memperingati hari kemerdekaan negara kita saudara. Tentunya ada banyak orang sungguh bersuka cita dan banyak yang mengadakan lomba saudara untuk apa? Menghargai hari jadi daripada negara kita. Dan kita melihat saudara, sudah banyak perjuangan oleh para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita saudara, yang mereka lakukan di masa lampau untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan saudara, ingatkah setiap kita bahwa di dalam kekristenan juga saudara, kita telah dimerdekakan. Hidup saya dan saudara saat ini sudah menjadi hidup yang merdeka, menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Semua itu bukan hasil usaha kita, saudara. Semua itu bukan karena kita melakukan perbuatan baik kepada banyak orang. Dan semua itu bukan karena kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi saudara, lebih dulu saudara, ada satu pribadi yang dia mau berkorban segala-galanya saudara. Turun dalam dunia ini menggantikan setiap kita yang seharusnya kita binasa saudara karena dosa, tapi dia yang menggantikan setiap kita sehingga kehidupan saya dan saudara saat ini dibebaskan menjadi orang-orang yang merdeka, tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Hari ini saudara, kita mau belajar sama-sama supaya kita bisa menghargai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, Galatia 5 ayat 13 berkata demikian, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Hal pertama yang harus selalu kita ingat saudara, bahwa kemerdekaan yang kita punya adalah bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kalau kita tahu itu pemberian, itu anugerah yang seharusnya kita tidak layak menerimanya, tapi kita saat ini mendapatkannya saudara, maka kita tidak menyia-nyiakan. Kita akan menghargai betul kemerdekaan dan kebebasan yang sudah Tuhan lakukan. Dan di dalam ayat ini saudara dikatakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, yang dimaksud dipanggil untuk merdeka adalah berarti saya dan saudara saat ini dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Kita tahu saudara, pada waktu kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita mendeklarasikan iman kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita saudara, maka kehidupan kita tidak hanya berhenti saat kita mengakui dan beriman percaya kepada Tuhan saja, tetapi harus ada usaha dari dalam hidup kita saudara. Dan kita tahu manusia itu memiliki segala keinginan di dalam hati, di dalam pikiran saudara. Bahkan ada hawa nafsu yang ada di dalam kehidupan kita saudara, yang setiap hari, setiap waktu itu yang harus kita kurangi, kita matikan saudara. Sehingga saudara, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu hal-hal yang berkaitan dengan dosa saudara, hal-hal yang tentunya tidak disukai atau dibenci oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah kudus, Tuhan kita adalah suci, Ia tidak berdosa, maka saudara, Ia juga menghendaki supaya setiap hari saudara ada usaha dari kita untuk kita menghindari setiap dosa, pelanggaran, kesalahan, setiap ketetapan saudara yang sudah Tuhan tuliskan dalam firman Tuhan, supaya kita bisa patuhi, supaya kita bisa lakukan, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi hamba Tuhan, bukan hamba dosa lagi saudara. Selanjutnya ayat ini dikatakan seperti ini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, orang yang sibuk untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani orang lain, maksudnya adalah bukan hanya sibuk setiap minggu atau setiap ada acara di gereja ia datang saudara, bukan itu ya. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berarti saudara menganggap orang lain itu lebih utama, lebih penting dari dirinya. Dan apa? Memiliki kerendahan hati. Dan apa? Mau melakukan setiap pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dengan senang hati saudara. Nah, orang-orang
yang sibuk dengan kepentingannya Tuhan, saudara, ia tidak akan punya waktu untuk apa? Melenceng dari jalurnya Tuhan. Ia tidak akan punya waktu untuk apa? Memikirkan dosa dan melakukannya, saudara. Karena itu ayat ini berkata demikian. Pada waktu kita mau benar-benar menjadi seseorang yang merdeka dan mau mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik, saudara, maka hukumnya wajib. Bahwa apa? Kita harus melayani orang lain. Harus melayani sesama kita. Saudara, saat ini lihat di samping kanan kirimu. Ada siapa di samping kita, saudara? Mungkin rekan pelayanan kita, rekan kerja kita, atau bahkan keluarga kita, saudara. Sudahkah kita mengasihi mereka? Sudahkah kita menganggap mereka lebih penting daripada diri kita? Sudahkah, saudara, kita mengampuni mereka? Jangan sampai di dalam gereja, saudara, yang katanya anak Tuhan, kita masih saja suka baper, terbawa perasaan, masih saja suka apa? Tersinggung, masih saja suka ada hidden agenda, itu motivasi ataupun agenda-agenda lain, saudara, karena ia menginginkan sesuatu di balik pelayanannya itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah lebih daripada itu, kemurnian hati, saudara. Dan apa? Mau melayani. Ingat, Yesus turun ke dalam dunia ini karena ia mau melayani setiap kita, saudara. Padahal kita tidak layak, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang sudah berdosa dan harusnya mendapat kebinasaan. Mati kekal selama-lamanya. Tetapi Yesus turun dalam dunia ini. Memilih untuk mengasihi kita. Melayani kita, saudara. Karena itu kita pun harus mengikuti teladannya, saudara. Mengasihi orang lain. Walaupun orang lain itu mungkin tidak patut untuk kita kasihi. Mungkin kesalahannya terlalu banyak. Mungkin begitu menjengkelkan. Mungkin pada waktu kita memberikan kasih kepada orang lain, tidak ada feedbacknya, responnya tidak baik. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tetap melayani mereka. Kita tetap mengasihi mereka, saudara. Sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk kita memikirkan perkara yang sia-sia. Karena itu, saudara, hari ini hargailah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan apa? Mengisi hari-hari kita melayani orang lain dan mengasihi orang lain. Semangat selalu, saudara, dalam menjalani kekristenan kita dan bertahan sampai akhir. Salam kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati.